Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 Mei 2024 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, para sahabat Fresh Juice terkasih, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya Warindra dari Yogyakarta. Semoga kita semua sehat dan berbahagia hari ini. Mari kita dengarkan sabda Tuhan hari ini, Sabtu 8 Mei 2024. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice terkasih, peristiwa yang dikisahkan dalam bacaan tadi terjadi pada hari terakhir yang menjadi puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun. Hari raya ini berlangsung selama 7 hari, dilaksanakan pada musim gugur di waktu panen. Mereka mengucap syukur dan membawa persembahan keranjang buah-buahan kepada Allah. Hari raya ini disebut Pondok Daun untuk mengenangkan pondok-pondok dari dedaunan yang menjadi tempat tinggal para pekerja panenan selama musim memanen. Hari raya ini juga dikaitkan dengan pengenangan perjalanan di padang gurun sekeluar dari Mesir. Nenek moyang mereka juga tinggal di pondok-pondok, di kemah-kemah selama dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah terjanji. Selama 7 hari dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun ini, mereka bersukacita dan mengadakan pesta-pesta perjamuan. Setelah mengucap syukur kepada Allah, perayaan diakhiri dengan ibadat doa-doa permohonan hujan. Sebagai suatu negeri yang tandus, air menjadi kebutuhan vital. Negeri tandus, Bapak Ibu, kitab suci memang mengatakan bahwa tanah yang dijanjikan Yahweh, Kanaan, adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Begitu kata kitab suci. Tetapi saya ingat Pater Grunen, dosen pengantar kitab suci Perjanjian Lama, waktu itu mengajar kami di FTW, Fakultas Teologi Wedabakti. Itu Fakultas Teologi Kepahusan yang ada di Yogyakarta, tempat belajar para calon pastor. Dikatakan bahwa bahkan negeri yang paling subur di Kanaan waktu itu tidak sesubur tanah yang paling tidak subur di negeri kita. Bisa dibayangkan seperti apa kondisi tanah
di Kanaan waktu itu, negeri Palestina waktu itu. Kalau dikatakan berlimpah susu dan madunya, tentu itu hiperbol. Itu dibandingkan dengan negeri-negeri tetangga yang jauh lebih kering. Maka permohonan atas hujan itu permohonan serius. Itu menentukan kehidupan. Tanpa air, mereka akan terancam kelaparan. Bahkan bisa berdampak kematian. Maka dalam kesempatan ini juga dibacakan kitab suci mengenai perjalanan di padang gurun tentang mukjizat air. Bagaimana air menjadi yang bisa menyelamatkan mereka dari kekeringan, kehausan selama mereka keluar dari Mesir, melintasi padang gurun menuju tanah terjanji. Air bukan hanya dikatakan sebagai yang menyelamatkan mereka dari kekeringan dan membawa hidup di dunia ini. Dibacakan juga dari kitab Nabi Yeskiel, dalam nubuatnya dikatakan bahwa air itu akan keluar dari bait suci sebagai air rohani yang membawa kepada kehidupan kekal. Dikatakan demikian dalam Yeskiel bab 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu di sebelah kanan Mizpah. Bapak Ibu, nubuat inilah yang mereka percayai kepenuhannya akan tiba. Dan itu membawa keselamatan, satu pembaruan hidup rohani yang mengarahkan pada kehidupan kekal. Suatu pembaruan eskatologis Sion. Pada hari penutupan hari raya Pondok Daun inilah Yesus dalam bacaan hari ini mengenalkan diri sebagai yang mampu memuaskan dahaga manusia. Dialah aliran-aliran air hidup itu, sebagaimana nubuat tentang mata air yang akan menghidupkan kembali Sion dalam nubuat Nabi Yeskiel tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat Fresh Juice terkasih, namun demikian saya pikir pesan utamanya bukan di dua ayat tadi itu, 37 dan 38. Pesan hari ini lebih di ayat terakhir, ayat 39. Dikatakan roh itu belum datang. Mengapa demikian? Hari ini adalah hari terakhir penantian kita akan datangnya Roh Kudus secara istimewa pada hari raya Pentakosta besok pagi. Kedatangan Roh Kudus membawa kepenuhan iman bagi kita. Lengkap sudah iman Triniter kita setelah kehadiran Roh Kudus nanti. Kemarin saya mendampingi katekumen. Kebetulan temanya tentang Roh Kudus. Kepada calon baptis itu, saya mencoba mengenalkan iman Triniter kita. Katolik percaya pada Allah yang Esa, satu Allah. Tetapi Allah yang Esa itu dikenalkan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Allah begitu mengasihi manusia sampai-sampai rela berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita, senasib dengan kita.
rela menderita dan wafat untuk mengambil dampak dosa kematian kita. Itulah penyelamatan atau penebusan yang dilakukan Allah ketika kita sudah tergadai pada setan, penguasa dosa dan kematian. Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia tadi kita kenal sebagai Allah Bapa. Dan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, menyelamatkan manusia, menebus kita dengan penderitaan, wafat, dan kebangkitannya, kita kenal sebagai Allah Putra. Sebagai manusia, Allah Putra yang kita kenal dengan nama Yesus itu memiliki masa hidup terbatas di dunia ini. Setelah wafat di kayu salib, bangkit, selesailah kehadirannya sebagai manusia di dunia ini, dipungkasi dengan kenaikannya ke surga. Lalu siapa menemani manusia di dunia ini? Maka dikatakan bahwa Allah tetap akan menemani manusia dengan cara mengutus rohnya. Roh siapa? Roh Bapa dan Putra. Itu yang akan diutus menemani kita. Dan kita mengenalnya sebagai itulah Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat Fresh Juice terkasih, dengan demikian pewartaan pokok iman Katolik itu bisa dirumuskan singkat. Allah Bapa berinisiatif menyelamatkan manusia, terlaksana melalui Putra di dalam Roh Kudus yang memampukan kita. Ternyata dengan wafat dan kebangkitan saja belum cukup. Manusia belum mampu, masih butuh dibukakan mata hatinya, masih butuh dikobarkan imannya untuk paham dan menerima bahwa penyelamatan sudah dituntaskan dengan kebangkitan Kristus. Peran Roh Kuduslah yang memampukan kita menerima karya penyelamatan Allah itu. Bapak Ibu, marilah kita membuka hati kita. Kita siapkan kedatangan Roh Kudus untuk menuntaskan iman kita, untuk memenuhi harapan kita akan keselamatan. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 Mei 2024. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.